Hai sobat-sobat TJF, kembali lagi bersama saya Timi dan rekan saya Felix. Hari ini kita mau membahas mengenai COVID kembali. Mengapa kita membahas COVID kembali? Yaitu karena kondisi di Indonesia yang saat ini dari krisis pandemi. Jadi di Indonesia saat ini banyak sekali penggunaan obat untuk menanggulangi COVID, tapi semuanya menggunakan moto siapa tahu bisa menyembuhkan tanpa ada dasar ilmiah yang kuat. Oleh karena itu hari ini untuk membahas topik yang sangat panas ini, kita sudah mendatangkan dua tamu, yaitu Dr. Yohanes dan Dr. Eldridge. Mungkin sebelum kita mulai, Dr. Yohanes dan Eldridge bisa memperkenalkan diri? Ya, terima kasih atas waktunya Tim dan Felix. Ya, perkenalkan saya Yohanes, saya physician by training dari 11 Maret Solo. Lalu saya sekarang saat ini bekerja sebagai saintis di Department of Experimental Pharmacology dan sekaligus sebagai kandidat PhD. Oke, selamat siang atau selamat pagi semuanya. Halo semuanya. Salam kenal, saya Eldridge Simen. Saya ada residen tahun pertama di Thorax Clinic Heidelberg, cabang dari Universitas Heidelberg, dalam bidang internal medicine dengan subspesialisasi pulmonologi. Oke, terima kasih Dr. Yohanes dan Dr. Eldridge. Jadi hari ini mungkin lebih enaknya nanti dipanggil Mas ya? Mas aja. Oke. Oke. Kalau misalnya dengan penyakit COVID ini kan sebenarnya di awal itu mirip-mirip misalnya kayak umum gitu kan, kayak penyakit virus sebelumnya. Kalau Dr. Edi sendiri mungkin bisa share kayak kira-kira kalau misalnya mungkin di Jerman gitu biasanya kalau misalnya orang sakit COVID tuh treatmentnya seperti apa? Well, pada penyakit COVID ini seperti yang saya katakan harus dibedakan ya, karena ada kebanyakan pasien atau lebih dari 80% pasien itu hanya memiliki gejala ringan, dan ada beberapa 10% dari pasien tersebut memiliki gejala berat, di mana sekitar sepertiga atau 30% dari pasien yang bergejala berat tersebut masuk ke dalam intensive care unit. Jadi kita harus berbagi antara tiga fase ini, di mana tiga fase ini memiliki pengobatan yang tentunya berbeda-beda dengan intensitasnya. Secara general pada saat ini sampai sekarang ini masih belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit COVID ini secara keseluruhan dengan baik ya, dan dengan dasar ilmiah yang kuat. Pada dasarnya pada orang yang hanya memiliki gejala ringan atau memiliki gejala mild saja, itu di Jerman hanya direkomendasikan kepada orang tersebut untuk berterapi dengan simptomatis ya. Pada asalnya bila orang tersebut memiliki sakit kepala atau memiliki demam yang mengganggu, maka obat yang paling tinggi yang diberikan biasanya hanya paracetamol. Sisanya orang tersebut dengan simptomatis yang ringan bisa beraktivitas secara biasa, harus memikirkan dengan nutrisi dan minuman supaya tidak dehidrasi dan tidak kekurangan nutrisi. Selebihnya itu tidak ada obat-obatan yang diberikan secara khusus. Untuk pasien yang berat dan pasien yang kritis, itu ada beberapa obat-obatan yang sudah direkomendasikan oleh Departemen di Eropa. Contohnya adalah dexamethasone ataupun tocilizumab. Itu tapi hanya diberikan kepada pasien yang memiliki simptomatis yang berat.
Oke, oke. Kalau Mas Yohanes sendiri mungkin bisa nambahin nggak ya, mungkin sebagai dokter yang mungkin masih ada ini ya, dulu kan training di Indonesia juga, Ya, mungkin ada masukan gitu, mungkin kalau dari Indonesia seperti gimana, ya, berdasarkan rekan-rekan juga. ya. Terima kasih. Ya, jadi saya memang masih kontak ya dengan kawan-kawan di dokter di Indonesia dan sering sharing juga tentang terapi di Indonesia. Dan memang ternyata kenyataannya memang ini berbeda sekali ya dengan ya ada miripnya tapi juga ada perbedaannya. Jadi memang gejala-gejala pengobatan COVID ini memang dibagi dari gejala-gejalanya. Dari OTG, lalu gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, sama yang membutuhkan ICU itu juga penanganannya jelas berbeda. Namun yang perlu kita lihat di sini, pengobatan di sana itu ini banyak sekali, nggak cuman beberapa obat yang tadi Dr. Eldrid sebutkan, namun juga ada obat-obatan yang sebenarnya itu secara bukti, evidence dari riset maupun rekomendasi dari lembaga-lembaga yang berwenang memang yang berwenang untuk menelaah dan mereview obat-obatan ini sebenarnya ada yang dimasukkan ke panduan Indonesia. Contohnya ada oseltamivir, lalu ada azitromisin, terus sempat kemarin ada juga hidroksikloroquine dan juga ada favipiravir. Ini beberapa contoh obat yang sempat dipakai di Indonesia, namun akhirnya untungnya mulai direkomendasikan untuk dikeluarkan. Jadi kalau kita lihat kembali ini azitromisin dan hidroksikloroquine kan memang sempat di trigger kalau memang ada penelitian awalnya yang menyatakan bermanfaat, kira-kira ada potensi manfaatnya. Namun beberapa saat kemudian ternyata buktinya berkebalikan, ternyata tidak memberikan benefit kecuali memang ada yang azitromisin ini kecuali ada ini istilahnya ada koinfeksi dengan bakteri baru bisa diberikan. Oseltamivir pun begitu. Kalau ada koinfeksi dengan penyakit lain baru bisa diberikan, yaitu influenza. Jadi pada dasarnya memang nggak ada obat-obatan khusus di COVID ini. Dan obat-obatan ini sifatnya adalah drug repurposing. Jadi obat-obatan yang ada diteliti untuk bagaimana aktivitas antivirusnya di penyakit COVID-19 ini. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Mas Johan. Mau konfirmasi aja, berarti oseltamivir ini yang biasa Tamiflu ya berarti ya, kalau misalnya Tamiflu. dagang Tamiflu ya. Jadi ini sebenarnya sudah tidak direkomendasikan lagi, baik termasuk di Indonesia berarti ini sebenarnya. Oseltamivir itu dari awal kalau dilihat nanti Eldridge bisa menjelaskan ya apakah pernah direkomendasikan atau enggak. Tapi kalau di Indonesia dulu sempat dimasukkan ke guideline dan akhirnya sekarang dikeluarkan untungnya. Memang buktinya hampir tidak ada. Memang sekarang juga ada trial-trial yang sedang dilakukan untuk mengkonfirmasi tentang efek antivirus dari oseltamivir ini, namun juga trialnya bukan trial yang besar gitu. Berbeda sekali sama recovery trial yang memang menginclude beberapa obat kayak azitromisin, lalu hidroksikloroquine. Bagaimana baiknya obat itu bisa digunakan dan atau dianjurkan untuk digunakan untuk penyakit tertentu gitu. Yeah. Itu gimana prosesnya? Ya, prosesnya jadi memang cukup panjang ya. Jadi yang kita lakukan di saat COVID ini memang percepatan. Jadi kalau kita mau ngomongin prosesnya, kita harus ngomongin bagaimana clinical trial dan preclinical study itu harusnya dilakukan. Jadi sebelum diuji cobakan ke manusia, sebenarnya obat-obat itu harus melewati uji preklinis dahulu di sel maupun di hewan coba lah, bisa apapun nanti. Jadi untuk melihat bagaimana potensi awalnya, istilahnya memang apakah benar ada efek-efek tertentu yang diinginkan, misalnya dalam konteks ini adalah efek antivirusnya. Jadi bisa dicoba di sel kultur, lalu sekalipun kita juga bisa melihat bagaimana mekanismenya. Lalu setelah lolos di in vitro atau di cawan Petri, di sel di cawan Petri, kita bisa proses selanjutnya di animal study. Jadi kita melihat indikasinya bagaimana sih kalau di aktivitas makhluk hidup yang kompleks ini obat ini beraktivitas dan bagaimana safety-nya. Juga sebelum diberikan ke manusia kan kita juga perlu melihat sedikit bagaimana kira-kira dose responnya.
dari kinetik dari obat-obatan tersebut. Lalu juga bisa memprediksi kira-kira dosis berapa yang bisa diberikan manusia. Lalu sebenarnya ada 4 fase yang paling kita kenal dari uji klinis. Dari uji klinis, ada yang fase paling awal itu adalah fase 1 dan 2. Dari situ kita melihat bagaimana keamanan, safety dari obat-obatan ini di dalam tubuh. Ini secara general aja ya. Lalu bagaimana juga adakah efek samping yang timbul sebenarnya. Lalu untuk ini efikasi atau manfaat dari obat ini sebenarnya dilihatnya lebih ke di fase 3, walaupun bisa initial efikasi manfaatnya itu bisa dilihat juga di fase 1-2, namun yang paling utama itu di fase 3. Jadi di fase 3 itu udah dilakukan biasanya studi yang lebih kompleks, yaitu randomized control trial. Jadi studi yang udah di random, lalu juga terkontrol dengan beberapa variabel tertentu yang memang diukur pada jumlah sampel yang cukup banyak. Nah, dari fase 3 ini baru obat itu bisa dilihat apakah memang layak diberikan ke manusia atau tidak. Jadi memang prosesnya panjang sekali, dan memang yang dilakukan sekarang kita ini kan lebih ke percepatan ya. Kadang fase 1-2 digabung, lalu tidak dalam jangka waktu yang singkat sekali itu bisa langsung diproses ke fase 3. Ini memang prosesnya panjang. Nah, dari situ baru kita bisa menilai asosiasi kedokteran ataupun lembaga yang berwenang seperti WHO melihat dari evidence ini, apa saja obat yang memang layak diberikan ke panduan dan ini istilahnya di-suggest ke dokter untuk diberikan kepada pasien. Jadi memang obat yang belum lolos itu sebenarnya belum layak ini untuk dimasukkan ke panduan dari proses ya tersebut. Oke, tadi mau nanya kan Mas Johan sendiri sempat bilang tuh dia sebelumnya terkait drug repurposing. Jadi obat-obatan yang sudah ada dipakai, dialihfungsikan untuk penanganan COVID. Nah, berarti kan berdasarkan apa yang dijelaskan tetap mesti dicek kan apakah diuji klinis apakah berfungsi apa tidak untuk COVID-19. Tapi dari segi aspek safety-nya, yang biasanya mungkin disebut biasanya di tahap 1, fase clinical trial tahap 1, itu tetap mesti dilakukan atau tidak biasanya kalau misalnya untuk tipe-tipe obat-obatan yang sudah ada tapi dialihfungsikan. Apa tergantung dosis atau bagaimana biasanya proses drug repurposing ini? Ya, jadi pada dasarnya kalau pemberi drug repurposing itu salah satu mekanisme yang harus sebenarnya diulang istilahnya. Jadi bahkan istilahnya dari fase in vitro-nya pun itu juga sempat diulang ya, kayak contohnya hidroksikloroquine waktu itu. Ini kan obat malaria ya, bukan obat antivirus. Lalu dilihat juga bagaimana mekanisme antivirusnya di in vitro bersamaan dengan uji klinis, tidak harus jadi step by step lagi. Namun sepertinya kalau ini istilahnya kalau memang safety datanya sudah kuat, bisa diproses di tahapan yang lebih lanjut. Misalnya kemarin itu kalau nggak salah hidroksikloroquine dengan azithromycin itu bisa langsung karena udah ada data-data ini awalnya, jadi bisa dimasukkan langsung ke waktu itu masuk ke recovery trial ya. Itu dengan juga perlu melihat bahwa memang dari safety datanya memang udah adekuat atau belum. Jadi kalau memang nggak di keadaan pandemi kan memang idealnya administrasi baru atau dosis baru, bahkan cara pemberian yang baru itu kan idealnya memang diulang juga. Cuman ini kan situasinya kita udah ada datanya, udah rame-rame orang tidak terkoordinasi, juga udah banyak yang meneliti obat masing-masing. Itu dari situ kalau udah adekuat ya bisa diproses ke yang lebih besar, studi yang lebih bagus lagi ya. Maksudnya obat-obatan seperti ini apakah aman untuk dikonsumsi atau tidak? Kan ini kalau misalnya dibilang untuk di Eropa sendiri sepertinya itu tidak dimasukkan sebagai panduan ya, guideline. Karena tidak berdasarkan pada data ilmiah yang kuat. Nah, mengapa kalau misalnya dan ini juga yang membuat orang Indonesia yang tadinya gimana ya,
tidak tahu, tapi karena udah ada panduan dari Kemenkes, jadilah dokter-dokteran. Mereka main dokter-dokteran. Nah, dari sini mungkin dokter asli bisa memberikan panduan bagaimana apakah ini benar punya efek untuk menyembuhkan atau tidak. Gitu. Bisa diluruskan nggak, Mas? Ya, jadi memang ini ya, obat-obatan ini kalau kita kan akhirnya berspekulasi seperti ini. Kalau obat dan racun itu batasnya sangat minim sekali ya. Obat jadi beracun kalau dosisnya berlebih. Nah, masalahnya kan karena ini pasien mengobati sendiri, apakah dia mempelajari bagaimana dosis obat ini harusnya diberikan? Kan juga enggak, mereka kan kadang tuh baru pernah menjadi pasien lalu memberikan rekomendasi ke orang lain itu, dokter-dokter dadakan ini. Ya itu, jadi istilahnya kalau kita sebut apakah obat-obatan ini aman, ya kalau pada dosis tertentu yang memang direkomendasikan jelas aman, tapi itu kan juga memerlukan pengetahuan medis. Dan juga obat itu tidak hanya satu sisi, bahwa obat itu hanya benefit saja atau manfaat yang diberikan. Jadi obat itu banyak sisinya, yaitu ada bagaimana obat itu berinteraksi dengan kondisi tubuh tertentu. Misalnya ada obat-obatan yang memang secara absolut tidak boleh diberikan pada kondisi tertentu atau perlu awareness tertentu. Contoh azithromycin tadi. Ya, azithromycin itu kan bisa menyebabkan prolonged interval. Jadi pada orang-orang dengan kelainan jantung tertentu nggak bisa diberikan seperti memberikan vitamin gitu istilahnya. Perlu kadang kalau di rumah sakit bahkan perlu EKG atau rekam jantung serial untuk memastikan bahwa obat ini tidak menyebabkan malah tidak menyebabkan bahaya kepada pasien. Nah itu lalu juga obat itu bisa berinteraksi dengan obat-obatan lain. Contoh azithromycin lagi itu macrolide ini kan berinteraksi dengan golongan-golongan obat yang memang juga sering diberikan pada pasien COVID, trombofilaksis, yaitu obat-obat untuk mencegah penyumbatan pembekuan darah, contohnya enopraxin, itu dapat mempotensiasi dan menyebabkan efek yang tidak diinginkan dari obatan yang sebelumnya tidak ada efek tersebut. Makanya oleh sebab itu obat-obatan itu perlu diberikan secara hati-hati dan perlu pengetahuan medis. Tanpa pengetahuan medis bisa jadi obat itu menjadi racun sendiri ke pasien itu. Jadi mungkin Eldridge bisa menambahkan nanti. Enggak. Udah jelas ya tadi yang bilang sama Mas Yohan. Cuman untuk menambahkan sedikit itu, untuk memberikan obat itu semua orang juga bisa. Timmy bisa kasih obat orang, Felix bisa kasih obat orang, kasih minum obat itu gampang. Ada obatnya tinggal diminum, selesai. Kan? Kalaupun mau beli di apotek, minum, selesai. Tapi kenapa ada profesi dokter itu di sana? Itu karena dokter itu belajar tentang obat ini, dia fungsinya seperti apa, dia interaksi obatnya seperti apa, ini side effect-nya seperti apa. Jadi seninya di dokter di sana adalah untuk mengatakan kapan kita sebenarnya nggak membutuhkan obat ini. Bukan kapan kita meminum obat ini, tapi kapan kita tidak membutuhkan obat ini. Dan itu di sana lumrah bagi pasien untuk tidak memiliki pengetahuan tersebut. Makanya pasien harusnya berekomendasi atau berbicara dengan dokternya sendiri. Apakah saya harus minum sebenarnya atau tidak? Nah, dokternya itu berargumentasi idealnya berdasarkan dengan data ilmiah yang ada. Seperti itu. Jadi ini ada pertanyaan saya sedikit. Nah, kalau di Indonesia kan banyak sekarang tuh menggunakan aplikasi-aplikasi untuk bertemu dengan dokter secara online. Nah, ini kan kalau di Jerman sendiri, aku mau bertanya, apakah itu lumrah berkonsultasi dengan dokter menggunakan aplikasi online, terus kalau obat-obatannya itu yang diberikan itu adalah copy and paste. Jadi di copy and paste saja. Lalu antara satu pasien, kalau misalnya ada gejalanya, ya udah di copy and paste saja. Itu aja diberikan. Dan itu juga yang menjadi persoalan adalah di Indonesia itu penggunaan antibiotik itu tidak seketat seperti di luar negeri gitu. Apa-apa semuanya dikasih antibiotik. Atau ada apa-apa semua dikasih dexamethasone. Nah itu mungkin Eldridge bisa menjelaskan.
penerapan telemedicine sebenarnya di Jerman juga udah diaplikasikan juga. Akan tetapi itu masih sangat terbatas sekali. Karena bisa karena kalau boleh dibilang secara logis ya, tidak semua penyakit itu bisa dikonsultasikan melalui telemedicine. Hanya ada beberapa penyakit yang memang bisa dikomunikasikan menggunakan telemedicine. Karena bagaimana cara dokter itu untuk mencapai diagnosis tersebut itu memiliki tahap-tahap yang berbeda. Ada di tahap anamnesis, pertama menanyakan sejarah pasien, kenapa dia ke sini, apa yang terjadi, kapan itu terjadi. Terus ada tahap kedua adalah pemeriksaan fisik dan tahap-tahap selanjutnya, ada pemeriksaan selanjutnya. Nah, telemedicine itu di Jerman sekarang masih diimplementasikan pada perawatan primer dan pada biasanya perawatan kulit. Dimana kalau misalnya itu adalah beberapa contoh penerapan di mana dokternya itu bisa mendapatkan diagnosis dengan cepat dengan history taking, ataupun kalau misalnya pada penyakit kulit bisa ditunjukkan bentuknya seperti apa ya. Tapi pada dasarnya itu sebenarnya untuk mencapai diagnosis itu sangat kompleks sekali. Makanya di Jerman itu penerapan telemedicine masih lumayan terbatas. Biasanya direkomendasikan kembali untuk melihat secara langsung. Karena kalau mau dipikir, kalau misalnya Timmy punya sesuatu yang berkaitan dengan jantung contohnya, telepon saya dengan telemedicine, saya kan tidak bisa mendengar jantung melalui telepon ya. So, untuk sekarang teknologinya masih lumayan sulit ya untuk mencapai hal tersebut. Ya. Terus yang pertanyaan kedua itu pemberian obatan dengan copy paste ya. Itu tergantung ya. Menurut saya tergantung. Karena nggak ada obat yang universal yang bisa diberikan kepada semua penyakit. Dan setiap penyakit itu punya indikasi yang berbeda-beda pemberian obatnya. Kalau misalnya penyakit tersebut memang terindikasi pemberian antibiotik, ya memang saya harus memberikan antibiotik ya. Karena itu udah ada indikasinya. Mau itu copy paste atau tidak, itu udah ada indikasinya gitu. Tapi kalau misalnya tidak terindikasi atau tidak ada dasar ilmiahnya, itu memang tidak bisa diberikan. Dan ya harus digarisbawahi juga pemberian antibiotik, dan bukan cuma antibiotik, tapi pun obat-obat, banyak obat-obatan lainnya, itu di Jerman memang sangat direstriksi ya. Harus bisa dibeli dengan menggunakan resep dokter dan tidak bisa dibeli secara bebas saja. Karena memang itu menurut saya itu adalah cara yang benar, karena seperti yang kita bilang tadi, bahwa lumrah bahwa bagi pasien untuk tidak tahu beberapa informasi yang lain, yang informasi medis yang ada terhadap obat tersebut. Nah, pasien biasanya kalau cuma dengar saja, saya pun kalau mau bilang kalau dalam sisi pasien ya, atau Timmy, mendengar bahwa ada yang mengatakan bahwa ada studi randomized control trial mengatakan bahwa pasien minum dengan obat ini punya benefitnya 10%. Nah, bisa ada benefitnya 10% terhadap penyakit saya. Saya kan cuma sebagai pasien mikir, ada benefit, kata kunci benefit, dan 10%. Tapi kan saya tidak tahu, tidak melihat sisinya itu, ini 10% apa? Apakah 10% ini merupakan sesuatu yang signifikan? Apakah ini sesuatu yang penting bagi saya? Atau 10% apa ini? Nah, benefitnya seperti apa? Terus side effect-nya seperti apa? Apa benefit-nya lebih tinggi daripada side effect-nya? Itu kan semuanya itu sangat kompleks sekali yang memang tidak bisa diakses oleh orang biasa ya, atau orang lumrah. Harus memiliki pengetahuan tertentu untuk bisa mengetahui bahwa ini sebenarnya memang benar-benar benefit atau tidak. Oke. Menarik. Nah, kalau lihat daripada preskripsinya itu yang dikasih itu, obat-obatannya. Sekarang kita juga melihat ada yang diberikan vitamin D. Nah, itu vitamin D itu sebenarnya seberapa penting gitu loh.
Ya pada dasarnya sebenarnya ini ada sejarahnya sih vitamin D ini. Karena sejarahnya dulu banyak yang mempostulasi atau menghipotesis bahwa vitamin D ini memang mempunyai efek imun modulatori. Makanya sering dicoba untuk biasanya pada pasien-pasien kritis atau pasien-pasien yang di ICU dengan pemberian vitamin D ini apakah ada efeknya, atau pada pasien-pasien kanker yang memang kritis apakah ada efeknya terhadap penyakit-penyakit tersebut. Kalau mau dibilang banyak orang berpikir kayak minum vitamin itu sebenarnya biasa aja ya. Semua orang minum suplemen vitamin yang ada. Namun harus digarisbawahi bahwa vitamin itu semuanya nggak semuanya sama. Karena ada vitamin yang water soluble dan ada vitamin yang fat soluble. Nah, vitamin yang water soluble atau lebih gampangnya itu yang fat soluble itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Sisanya itu vitamin B kompleks dan sebagainya. Itu merupakan vitamin yang water soluble. Nah, vitamin yang water soluble ini kalau misalnya diminum secara berlebihan itu akan sangat gampang dikeluarkan oleh tubuh melalui ginjal. Karena itu bisa diproses, dikeluarkan melalui ginjal, masuk ke dalam urin, bisa dikeluarkan. Nah, vitamin yang fat soluble, vitamin A, D, E, dan K ini tidak bisa dikeluarkan secara gampang melalui ginjal, karena mereka harus dikeluarkan melalui gall atau melalui gallbladder lewat hati, yang prosesnya itu memakan energi yang lumayan banyak. Makanya kalau misalnya kita mengkonsumsi vitamin yang berlebihan, biasanya itu akan ada efek berlebihan di dalam tubuh. Kalau misalnya kita mengkonsumsi vitamin fat soluble ini. Ini yang banyak orang yang banyak pasien itu tidak tahu. Makanya keracunan vitamin itu biasanya ada di vitamin yang fat soluble. Contohnya keracunan vitamin A yang bisa menyebabkan kerusakan pada hati, ataupun vitamin D yang bisa menyebabkan peninggian kadar kalsium di dalam darah dan juga pemicu osteoporosis. Maka sampai saat ini juga sebenarnya masih belum ada dasar ilmiah yang kuat terhadap pemberian vitamin D ke pasien-pasien yang memiliki COVID ya. Sampai sekarang itu ada satu RCT atau ada satu randomized control trial yang menyatakan bahwa atau yang preliminary datanya menyatakan bahwa ada efek yang baik terhadap pasien, di mana pasien yang berada pada yang minum vitamin D itu biasanya lebih jarang untuk masuk ke dalam rumah sakit daripada pasien yang tidak meminum vitamin D. Walaupun harus digarisbawahi, vitamin D yang diminum di sini adalah menggunakan dosis yang bukan dosis tinggi, tapi dosis yang hanya direkomendasikan yaitu 1.000 sampai 2.000. Ada satu randomized control trial yang menyatakan bahwa tidak ada efek pada pemberian single high dose vitamin D pada pasien pasien COVID yang ada di ICU. Jadi di sini masih belum ada rekomendasi yang sangat kuat terhadap meminum vitamin D sebenarnya dengan dosis yang tinggi. Mengingat side effect-nya yang ada dari vitamin D itu sangat dianjurkan untuk tidak meminum vitamin D dengan dosis yang tidak direkomendasikan. Karena benefit-nya masih belum diketahui, tapi side effect-nya sudah diketahui. Dan untuk menjaga diri sendiri ya supaya tidak keracunan vitamin maka mending tidak direkomendasikan.